Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi ini sudah diawali dengan kokokan ayam ya. Oke, kita bertemu lagi. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Oke, pada pagi ini pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita ya, dari video-video sebelumnya, yaitu adalah tentang bagaimana trigonometri dalam bidang kartesius ya. Nah, pertama kita harus memahami dasarnya, kan kemarin kita belajar sudut dulu ya, bagaimana sudut itu dalam bidang kartesius. Kalau kemarin kan kita sudutnya sudut biasa. Bidang kartesius tentu masih ingat Anda bahwa yang seperti ini ya, yang ada X dan Y nya, biasanya X dan Y. Tapi kalau sekarang bukan X dan Y. Oke, pertama, dalam kartesius sudut itu ya sama saja putaran yang dibentuk dari suatu garis lah begitu ya. Tapi patokannya 0 derajat itu di sini di kanan, di sumbu X positif. Ini sumbu X positif kan ya. Ini sumbu Y positif. Ini X negatif, Y negatif. Begitu. Jadi patokannya 0 derajat itu di sini. Kalau kita berputar sebuah garis misalkan dari sini, 0 kemudian ke atas ke sini, maka ini perputaran yang positif. Jadi sudutnya itu ke sini. Dan ini ada 4 kuadran ya, ada 4. Ini kan ada 4 daerah nih. Kita sebutnya tiap daerahnya kuadran. Ini biasa disebut dengan kuadran 1. Jadi ini kalau ini kuadran 1 ya. Kuadran 1, yang ini kuadran 2, ini kuadran 3, dan ini kuadran 4. Nah, seperti itu. Dan sudutnya sekarang sampai berapa ini sini? Sampai di sini juga ada 360 derajat ya. Jadi kalau misalkan ditanya di mana letak sudut 120 derajat, ya berarti di kuadran 2 ya. Kan di sini kuadran 2. Nanti ya segitulah. 110 derajat ini ya, segitu sudutnya. Ini 110 derajat seperti ini kira-kira. Kalau ditanya sudut berapa lagi? 300 derajat. Nah, gimana? 300 derajat berarti kalau kita berputarnya misalkan sampai sini, itu baru 370. Berarti kalau 300 ya segini. Kira-kira nah inilah. Ini yang 300 derajat itu segini. Jadi muternya segini ya sebenarnya. Bukan seuprit gitu. Ya, jadi berarti kalau ditanya di kuadran berapa, ya di kuadran 4 gitu ya. Bagaimana kalau sudut semangat ya ayamnya. Oke, Anda juga jangan kalah semangat. Misalkan 3pi per 4. Wah, gimana nih 3pi per 4? Bagaimana menghitungnya? Ya anggap saja ini jadi 3 kali 180 dibagi, jangan 3 lah, 5 ya. 5pi per 4 ya, keren. 5pi per 4. Ini kan 90 bagi 4, 45. 45 kali 5, 200. 25. Nah, begitu ya. Di kuadran mana? Kuadran 4. Kuadran 4, kuadran 3 ya. Kuadran begitu. Jadi kita harus tahu letaknya gitu. Nanti sangat berpengaruh letak dari sudut itu di kuadran berapanya ya. Jadi ada ingat kuadran 1, ada kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kemudian bagaimana kalau sudutnya negatif? Apakah sudut itu mungkin negatif? Ya, kalau tadi kan kita berputarnya ke sini ya, itu ke atas, berlawan arah jarum jam. Ke sini itu positif. Berarti kalau ke bawah muternya jadi negatif gitu. Jadi kalau di kartesius ada sudut negatif. Itu pada saat ke bawah jadi negatif. Ya, jadi kalau misalkan ditanya sudut min 30, di mana tuh min 30? Min 30 derajat. Berarti ke sini. Di kuadran berapa?
kuadran 4 nantinya dia. Ya. Ini berarti bukan 270 tapi berapa? Min 90 karena muter ke sini 90 derajat. Nah, gitu. Memang sebenarnya sudut ini bisa dianggap 270, bisa dianggap min 90. Begitu juga dengan min 30. Kalau kita punya min 30, ya, min 30 derajat, itu kan segini nih. Segininya min 30 itu segini. Berarti kalau ke bawah min 30. Tapi kalau kita lihatnya dari atas, dari sini, dia adalah sebesar berapa? Kalau seluruhnya berputar kan 360 derajat. Ini sisa segini. Oh, berarti ini adalah berapa? Ini berapa itu? Ya, betul, 330 derajat. Karena kan kalau ini 30 berarti ini 60. Sedangkan satu putaran sampai sini mentok itu kan 270. Tambah ke sini 60 ya. Terus 30. Jadi sebenarnya sudut min 30 itu sama juga dengan sudut 330, gitu ya. Memang ciri khasnya ya kalau dijumlahkan atau kalau ditambah 360 jadi sama gitu saja. Ya, contoh misalkan min 120. Berarti dia sama juga dengan tambah saja 360. 240 gitu ya. Karena 120 pasti di kuadran berapa? Ke sini min 90 nih. Kalau min 120 ya, ke sini min 90 berarti kalau min 120 ya di sini min 120 tuh sudutnya. Nambah ke sini sebesar 30 derajat kayak gitu. Kalau dari atas berapa? Oh, 240 ya, karena sampai sini ini adalah 60. 180 tambah 60 nah gitu. Ya gampangnya tambah saja 360 agar dia jadi positif gitu ya. Nah, lalu bagaimana kalau sudut itu lebih dari 360? Oh, ini ingetin kuadran, ini kuadran berapa? 4 ya. Ini kuadran 3. Karena nanti kita penting untuk menentukan letaknya di kuadran mana. Nah, bagaimana kalau sudutnya lebih dari 360? Misal kita ingin mencari sudut berapa misalkan? 420. Oh, itu di kuadran berapa ya? 120. Nah, kita ingat kalau sudut itu kan putaran. Kalau kita berputar segini full itu kan 360. Kalau full ya, kalau full 360. Berarti kalau mau ke 420 tambah lagi dong 60. Nah, jadi inilah 420. Jadi setelah berputar tambah lagi dikit segitu sebanyak 60. Meskipun nantinya dia bakal sama juga dengan 300 bakal sama dengan 60 derajat di kuadran 1 ya, begitu. Misal juga sudut 810 misalkan begitu. Berapa 810? Pasti muternya tidak cukup sekali ya, karena kalau muternya sekali dia cuman sampai 820 aja lah, 820 nih. Kalau muternya sekali kan hanya sampai berapa? Muternya sekali 360, muternya 2 kali 720. Jadi ini 360 ya 720. Kalau untuk ke 820 berarti kan kurang 100 derajat. Berarti tambah lagi 100 derajat sama segini. Nah, kurang lebih segitulah. Jadi ini sudut 820 derajat ya. Ini 820 derajat. Berarti sama juga dengan sudut ya tadi berapa? 100 ya. 100. Dengan kata lain begini, kalau sudutnya lebih dari 360 boleh kita kurangi 360 atau kelipatannya. Ya. Ini sama juga dengan 100 kuadran 2. Kalau tadi yang negatif boleh ditambah 360. Nah, kalau yang lebih dari 360 kurangi saja 360 karena nanti bakal sama saja ya. Misalkan ditanya sudut berapa? 1000. Wah, nggak apa-apa ya. 1240. Ini sama juga kan sudut berapa? Ya kalau dikurangi 360 kan masih gede ya. 320 juga masih gede. Ini berapa lagi? Kalau 3 putaran berapa?
1080. Nah, cocok kalau 1080 ya. Kalau 1080 berarti dikurangi 1080 nih. Berapa nih? Udah aja 240 dikurangi 80. 160. Jadi sudut 1240 itu sama juga dengan sudut 160 derajat. Artinya berada di kuadran berapa ini? 2. Pintar. Gitu ya. Jawab dong. Nah, jangan lupa sambil tulis, kalau belum absen. Ini tentang sudut dalam diagram kartesius. Jadi kalau yang asalnya kita dari 0 sampai 180, nah sekarang ditambah 0 sampai 360. Bahkan bisa juga ada yang negatif. Bahkan bisa jadi sudutnya lebih dari 360. Ya, atau bisa juga sudutnya min ya, min 1000 misalkan. Sama saja ya. Nah, kemudian bagaimana perbandingan trigonometri dalam bidang kartesius? Ya, nah, untuk sembarang titik pada bidang kartesius berapa hubungan? Misalkan ini kartesius, kalau ada sebuah titik P, A, B, di mana di sini X-nya adalah A gitu ya, lalu Y-nya sama dengan B, dan panjang garisnya biasanya R, lalu ada sudut alfa. Kalau kemarin kan kita sin, demi, cos, sami, tan, desa gitu ya. Nah, kalau di sini kan segitiganya nggak ada. Maka rumusnya adalah begini. Sin itu perbandingan antara Y dan per R gitu ya. R. Memang seakan-akan sin itu isi nih, demi, seakan-akan seperti itu, demi. Cos, sami, samping miring, X per R. Tan, desa, Y per X ya, dan seterusnya. Di sebagian buku mungkin ini nulisnya yaitu disebutnya ordinat gitu ya, ordinat. Jadi sin alfa ordinat per jari-jari, R-nya jari-jari. Kalau cos ini X-nya absis per jari-jari, sama saja, boleh Anda lengkapi ya. Jadi Y itu ordinat, R itu jari-jari. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan di sini sin alfa nih, berapa sin alfa misalkan? Ya sin alfa berarti jangan demi-demian lagi. Y per R, Y-nya di sana, ya ini Y-nya apa? B. Ya. R-nya R, nah gitu ya. Cos alfa misalkan. Cos alfa apa cos alfa? X per R, X-nya A. A per R. Ya, nanti dari sini ini bisa diputar ya, bisa diputar-putar ini. Misal bisa kita cerminkan sehingga jadi seperti ini. Ya, ini sudut di kuadran 3 berarti ya. Kalau ditanya sinnya, sin misalkan ini sudutnya berarti putar ya, putarnya segini sekarang. Nah, itu sudutnya. Kalau di kartesius sudutnya ke sini. Jadi sudah bukan yang terkecil lagi, harusnya kan ini. Tapi ini di kartesius beda. Katakan ini sudutnya theta. Nah, bagaimana dengan sin theta? Nah, ini kan mana? Segitiganya nggak ada, sudutnya segede gitu. Nah, rumusnya jadi Y per R. Mana Y-nya? Ini X, ini Y. Ya. R-nya pasti sama. Kalau R pasti sama, positif selalu. Karena dia panjang garisnya. Sin theta. Y per R. Y-nya min A per R. Atau min A per R. Nanti ada hubungannya. Oh, sin theta itu sama dengan min cos AR. Min cos alfa. Gitu, dan selanjutnya. Boleh dicatat. Jadi pada dasarnya di sini sudah tidak ada lagi demi-demi ya, sami. Nah, kemudian bagaimana perbandingan trigonometri pada kuadran? Nah, ya. Tadi kita sudah mendefinisikan sin Y per R, cos X per R ya. Dan dengan aturan yang tadi kan kalau kita ngitung di slide sebelumnya, sin itu di kuadran ini, di kuadran 3 jadi negatif ya. Nah, nanti kita punya rumusnya. Setelah melalui perjalanan yang panjang, bisa kita simpulkan bahwa trigonometri itu pada kuadran 1 semuanya positif. Ya, karena kalau misalkan lihat tadi kan di sini titiknya A, B dan juga ada R. Kalau di sini, nah nanti X-nya A-nya yang negatif. Jadi min A, lalu ada B, ada R. Sehingga sini yang positif karena sin hubungannya dengan Y, ya, Y-nya kan positif B. Sin positif, otomatis temannya kosekan positif, ya. Di kuadran 3 ya dengan cara yang sama lah ya. Tangan dan tangan yang positif, di kuadran 4 cos dan sekan yang positif. Itu saja. Ya boleh disingkat ini sin tan cos, itu harus ingat. Si Sinta lagi ngekos, nah, misalkan begitu diingat, yang boleh ya. Itu harus ingat. Ini diagram ini harus ingat.
semua sin, tan, cos. Bisa nggak? Kemudian, nah bagaimana perbandingan sudut berelasi? Maksudnya apa sudut berelasi itu? Kan sudut yang istimewa kemarin kita bahasnya dari 0 sampai 90. Itu 0 sampai 90. Tapi bagaimana kalau sudutnya itu misalkan ditanya sin 120. Nah, berarti bisa menggunakan sudut berelasi. Artinya punya hubungan dengan memanfaatkan konsep kuadran. Ya. Sebenarnya ada perjalanan yang agak panjang untuk dibuktikan, tapi kita ambil ringkasnya saja dulu untuk sementara. Mungkin kalau kita nanti sudah pembelajaran tatap muka ini bisa kita buktikan. Kenapa sih seperti ini? Tapi pada dasarnya begini. Kalau sudutnya itu dapat diubah menjadi 180 plus minus alfa atau 160 plus minus alfa, itu berarti nanti perbandingan trigonometrinya tetap. Jadi ini perbandingan trigonometrinya tetap. Ya. Jadi patokannya kalau semua X. Terus 180 plus minus atau 160 plus minus. Kalau 90 derajat plus minus alfa atau 270 plus minus alfa, maka sudutnya perbandingan trigonometrinya berubah. Berubahnya sin jadi cos, sekan jadi kosekan, tangen jadi kotangen. Nah, maksudnya apa? Nanti ada contohnya. Tapi ingat saja dulu ini. Ya, ini ingat. Nah, contohnya, misal sudah kita ke contoh. Misal kita diminta mencari ini sin 120 derajat. Kita kan tidak tahu, ya, karena kemarin hanya 0, 30, 45, 60, 90, tapi itu dasarnya. Itu Anda harus hafal, ya. Misalnya yang pertama 120, sin 120. Pertama bisa kita identifikasi dulu. Ini sin. Kuadran berapa ini? 120. Kuadran. Nah, sin di kuadran 2. Pasti nilainya bakal positif, gitu ya. Karena sin di kuadran 2, sin kuadran 2 positif. Nah, bagaimana cara mencari nilainya? Nah, boleh kita anggap di sini. Kita pakai kotretan di sini ya. Nah, ini kalau di kuadran 2 berarti ada dua pilihan. 120 itu. Di sini katakanlah 120. Ada dua pilihan. Bisa menjadi 90 tambah ya, atau bisa jadi 180 kurang gitu. Boleh pilih. Misal inginnya yang 180 kurang. Oh, berarti ini sama juga dengan sin berapa? 180 dikurangi berapa biar jadi 120? Kurangi 60. Nah, begitu ya. Ini kan sama-sama bentuk dari sin 120 ya. Karena ini 180 dikurangi 60 itu kan 120. Nah, lalu begini. Ini kan sin di kuadran 2 positif. Oh, berarti udah. Nanti nilainya bakal jadi positif. Lalu di sini 180 dikurangi 60 derajat. Maka masuk bentuknya ke yang pertama yang ini. 180 dikurangi alfa. Artinya tetap sinnya tetap jadi sin. Jadi sin tinggal tulis sisa sudutnya mana ini. Ini mau di sini mau min mau plus tetap saja kita tulis sisanya saja. Jadi di sini adalah sin 60. Nah, begitu. Berapa sin 60? Setengah akar 3. Ya. Itu saja. Jadi karena apa tadi? Karena pertama lihat dulu ya. Jadi pertama lihat dulu, tentukan dulu perbandingan trigononya dan sudutnya itu di mana. Ya. Sudutnya di mana. Setelah tahu itu kemudian ubah ke dalam 180 ya, 90, 270 atau 300. Baru setelah itu kita ya eksekusi ya gitu. Misal Anda ingin yang kedua, tidak mau pakai 180. Tadi kan 180 kurang ya. Pengennya menggunakan 90. Ubah dulu. Sin 120 itu sama juga dengan sin 90 sudutnya tambah, berarti kan tambah ya. Karena menuju ke 120 tambah berapa? Tambah 30. Nah, begitu. Ingat ini sin di kuadran 2. Berarti hasilnya positif. Nah,
Tetapi karena di sini menggunakan 90, ini boleh dihilangkan, tetapi sinnya bakal, karena 90 plus alfa bakal berubah. Berubah jadi apa? Mana sin? Sin jadi cos. Jadi ini cos. Cos. Cos dari mana? Cos dari sisanya. Nah, gitu saja. Cos dari sisanya ya. Sisanya berapa? Jadi cos 30 derajat. Berapa cos 30? Setengah akar 3. Ya, ganggu apa ini. Sama saja. Jadi mau pakai cara yang 180 kurang, maka 90 tambah juga boleh. Sah-sah saja. Hasilnya pasti sama dan harus sama. Memang enaknya menggunakan yang ini. 180 plus minus alfa atau 160 plus minus alfa. Kenapa? Agar ya tidak perlu mengubah gitu ya. Tapi nanti ini bakal diperlukan. Kenapa? Juga nanti ini bakal diperlukan. Ya. Mungkin sekarang kita enaknya untuk menentukan nilai pakai yang atas saja ya. Kalau mau yang bawah. Contoh nomor 2 sekarang. Cos 240 derajat. Nah, sambil Anda catat ini. Sambil Anda catat ini kita hapus. Berarti kalau 240 derajat itu di kuadran berapa, Saudara? Di kuadran? Nah, betul. Jawab dong, ya. Di sini kan? Di sini 240 derajat. Berarti ada dua pilihan. Boleh 270 kurang atau 180 tambah. Itu mah bebas, terserah Anda ya. Tapi memang Bapak sarankan kalau mencarinya nilai, ini kan nilai ya, cos 240 itu nilainya berapa kan gitu. Ya udah, kita menggunakan apa? Enaknya pakai patokannya 180. Oh, berarti ini boleh diubah menjadi cos 180 derajat pasti tambah ya, karena lebih bawah. Tambah berapa? Tambah 60 biar jadi 240 kan begitu. Oh, berarti ini sama dengan berapa ini? 180-nya kita hilangkan. Berarti nanti tetap ya, tapi lihat dulu ini cos di kuadran berapa ini? Ini kuadran berapa tadi? 3. Ya, berarti cosnya bakal negatif. Begitu. Jadi cosnya bakal negatif sebentar. Ini kuadran 3 ya. Jadi bakal negatif. Oh, berarti ini jadi min cos gitu. Min cos. Min cos berapa? Sisanya aja 60. Sekali lagi ini mau tambah mau kurang kita tidak usah pedulikan. Lihat aja ini 60. Oh, berarti min cos 60. Berapa cos 60? Setengah. Berarti jadi min setengah. Nah, begitu saja. Ya. Saudara, bisa dipahami? Bisa dong. Insya Allah ya, pinter-pinter. Cetak. Tuh. Sekarang contoh yang ketiga. Ini hapus. Ya. Contoh yang ketiga itu. Wah, ini ketiga kan CP nih. CP ya. Contoh yang ketiga. Tan 3pi per 4. Nah, sekarang udah nggak pakai radian kan. Memang karena biasanya sudah dianggap lazim saja. 3pi per 4. Berapa nih tan 3pi per 4? Hitung dulu 3pi per 4-nya. 3pi per 4 itu berapa coba? Ayo. 3pi berarti 3 kali 180 dibagi 4. Ini dulu coret-coret berapa? 45. 45 kali 3. 135. Jadi ini sama juga dengan tangan 135 derajat. Nah, ini tangan di kuadran 2. Berarti di sini kan 135 itu Saudara. Ya. Berarti nanti hasilnya bakal apa? Tangan di kuadran 2. Ingat kuadran 2 yang positif hanya sin. Oh, berarti ini nanti jawabannya bakal jadi negatif. Gitu ya. Bakal jadi negatif. Kita ubah dulu. Ubah menjadi tan. Ya, tan. Tan berapa? Enaknya ke dalam 180. Tapi kan naik ke atas jadi kurang. Tan 180 kurang berapa? Dia jadi 35. Terus 35. 45. Ya. Berarti ini kita hilangkan 180-nya ya. Tapi ingat ini tan di kuadran 2. Berarti jadi negatif. Min tangan 45. Nah, begitu. Jadi tan 45 berapa? 1 min 1. Nah, gitu ya. Saudara.
Bisa dipahami ya? Oke, bagus. Kita lanjutkan contohnya. Ya, yang ini sekarang ya. Kalau ingin paham kan ini, kalau misalkan sudutnya di kuadran 1, tentu pilihannya hanya 90 kurangi alfa ya. Kalau kuadran 2 berarti kan ke sini nih. 90 tambah alfa atau 180 kurang alfa gitu kan. Kalau di sini berarti pilihannya lebih dari 180. Jadi 180 tambah alfa atau 270 ke sini kan kurang alfa. Ini yang Anda harus ingat ya. Kalau dari sini ke sini ini adalah berapa? Boleh 270 plus alfa atau berapa? 360 kurangi alfa sini ya. Nah, gitu. Itu patokannya. Kalau Anda ingin. Boleh, telah dicatat. Hapus kalau sudah. Sekarang nomor 4. Nah, 4. Ini boleh Anda pause terlebih dahulu videonya ya. Setelah di-pause, Anda boleh nanti samakan jawabannya. Oke, pura-puranya Anda udah menjahit, sekarang lagi main. 4. Sama nggak caranya? Yang penting itu caranya juga harus sama. Cos dari berapa ini? 5pi per 6. Berapa 5pi per 6? Kita hitung dulu ya. Berarti 5 kali 180 dibagi 6. Bagi dulu biar enak. Berapa? 30. 30 kali 5. Berapa tuh? Iya, benar. 150. Jadi ini tuh pertanyaannya adalah itu cos 150 gitu ya. Sudah 4 cos 150. Ini cos di kuadran berapa? 150. Berarti di sini ya. Di kuadran 2. Gitu. Bentar. Kuadran 2 ini. Berarti nanti dia bakal negatif karena cos di kuadran 2 ya. Yang positif cuma sin. Berarti jadi cos. Nah, tadi ngubahnya adalah boleh menjadi 180 kurang berapa? Kurang 30. Itu saja. Nah, sekarang kita hilangkan, saya sederhanakan. Berarti ini cos di kuadran 2 negatif. Karena 180 tetap cos. Tinggal tulis sisanya 30. Cos 30 berapa? Setengah akar 3. Nah, begitu. Saudara, ini mah memang Anda harus banyak latihan dulu. Sekarang nomor 5. Nah, nomor 5 juga sama. Berapa itu? 11 kali 180 dibagi 6 ya. 10 derajat coret-coret 30 berapa? 330. Jadi ini sama juga dengan sin 330 derajat. Nah, ini di kuadran berapa? 330. Ya, itu kuadran 4 ya. 330 itu di sini. 330. Berarti ini sama juga dengan, nah, boleh diubah ke dalam sin berapa patokannya? Nah, ke sini berarti berapa? 360 ya. Jadi ini sama juga dengan 360 derajat dikurangi 30. Gitu saja. Nah, sekarang lalu ya, ingat langkahnya. Pertama tentukan dulu plus minusnya. Ini sin di kuadran 4. Berarti negatif. Karena 360 berarti tetap gitu. Tinggal tulis sisanya. Ini sin 30. Sin 30 itu adalah setengah. Jadi ini setengah. Gitu ya. Saudara, harus seperti itu. Oke, sekarang ini kita nomor 6. Nomor 6 ini enaknya diganti ya. Gantilah dengan tangan berapa ya? Sudutan belum. 210 misalkan ya. 210. 210 berapa nilai dari tangan 210? Nomor 6. Tan 210. Ini tan di kuadran berapa ini? 10. Kuadran 3 ya. Di sini kan 210. Ya berarti pakai 180 tambah gitu saja. Jadi ini tan 180 tambah
berapa? Tambah 30 gitu. Oh, ini sudutnya kebetulan sama 30 semua. Berarti ini sama juga dengan, nah ingat pertama tentukan dulu plus minusnya. Ini tan di kuadran 3 apa? Positif ya, daerah sita. Berarti ini tetap tan. Oh, karena 180 tetap tan. Sininya jadi tinggal sisanya tan 30. Berapa tan 30? Ya, sepertiga akar 3. Begitu saudara. Nah, begitu ya. Oke, jangan dulu di skip, kita bahas dulu satu soal lagi. Nah, kemudian lalu apa fungsinya tuh ya? Ya ini 90 sama 70. Memang ada fungsinya. Cuma disarankan kalau untuk mencari nilai seperti ini. Ya. Nah, kalau soal yang ini kapan dipakainya? Bisa kita pakai ya. Karena nanti misalkan dalam soal bisa jadi misalkan bentuk sederhana dari sin 90 ditambah A adalah misalkan begitu. Oh, ini sin 90 tambah A, ini 90 tambah A, berarti di kuadran 2. Sin di kuadran 2 positif. Karena sin di kuadran 2 ya, positif, lalu sekarang melihat ini sin 90. 90 berarti harus berubah, sin jadi cos. Ini cos apa? Cos A. Nah, gitu. Jadi sebenarnya sin 90 tambah A sama juga dengan cos A. Nah, seperti itu nanti penggunaannya. Ya, bisa muncul soal-soal seperti ini. Ya, nanti ini kita pelajari di pertemuan selanjutnya saja. Ya, oke. Itu saja untuk kali ini. Jadi kita belajar dulu dari 0 sampai 360 ya. Nah, nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas bagaimana yang lebih dari 360 atau yang negatif. Nah, oke, kita ini sampai di sini. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.